Tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amsayna wa amsal mulku lillah, amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di kajian karomah di sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saldo keuangan di karomah sampai hari ini adalah 1.469.500. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang jenengan masukkan, jenengan titipkan di kegiatan karomah ini bisa menambah keberkahan untuk harta yang telah diinfakkan dan harta panjenengan semuanya. Kemudian perlu saya umumkan bahwa karomah pekan kemarin kita liburkan. Kemudian ini tanggal 7, tanggal 14 dan nanti insya Allah di tanggal 21 itu untuk kegiatan karomah yang akan memberikan materinya adalah Ustadzah Dewi Purnamawati dari Solo, mantan aktivis gereja. Jamnya, undangannya jam berapa? Tanggal 21 undangannya akan kita masukkan di jam 3:30. Karena beliau hari Jumat itu roadshow-nya pagi subuh sudah berada di Madiun. Kemudian nanti jam 9:30 sampai 10:30, mungkin jam 11 berada di SD Muhammadiyah Kendal. Kemudian sorenya ke sini, terus 12 ke Pondok Pesantren Ar-Rahman. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan nanti bisa menjadikan panjenengan menyiapkan diri ya untuk bisa hadir di kegiatan karomah di tanggal 21 karena kajian spesial. Kemudian di tanggal 21 itu kegiatannya selain kajian, karena beliau berada di manajemen BWA, Badan Wakaf Al-Quran, maka salah satu kegiatan kajian di hari itu adalah menggalang dana wakaf dari panjenengan yang hadir. Ya, sehingga nanti ketika hadir menyiapkan uang, apakah harus senilai Quran? Tidak. Kalau mau berinfak senilai Quran ya tidak apa-apa, tapi kalau mau berinfak pokoknya nanti berapa orang, nanti kan ketika infaknya dikumpulkan juga bisa untuk membeli Al-Quran, dan Al-Quran insya Allah akan disalurkan ke pelosok ya di Indonesia ini. Dan insya Allah nanti kita undang keseluruhan dari wali TK, wali SD untuk bisa hadir di tanggal 21. Itu pengumuman yang perlu saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, sore hari ini di tema saya mengangkat tema tentang generasi Qawi. Qawi itu artinya generasi yang kuat. Kuat dari apanya? Ya nanti secara ibadahnya, imannya, ibadahnya, fisiknya itu harus kuat. Nah, saya awali dari realita umat Islam. Walaupun data ini
belum diperbarui, tapi data ini bisa memberi gambaran tentang kondisi umat Islam sebenarnya. Yang mungkin hari ini kita tidak pernah membaca tentang kondisi umat Islam itu sendiri. Realitasnya bagaimana? Penyebaran umat Islam, ya, itu bisa dilihat di hari ini, ya, penyerbannya itu luar biasa. Dari tahun 6300 Masehi sampai hari ini, itu penyebaran umat Islam itu hampir mencapai 40-30% itu menguasai dunia. Kemudian jumlah pemeluk terbesar di dunia ini ternyata umat Islam itu menduduki ranking kedua. Ya, ranking kedua setelah orang Kristen. Ranking ketiga orang Hindu, Buddha, Yahudi itu 14 juta. Tapi kita terjajah. Berikutnya apa? Indonesia itu termasuk negara yang muslimnya paling besar di dunia. Kondisinya bagaimana? Ini. Sebentar, ini agak sempat Kemudian pendapatan per kapita penduduk dunia yang paling besar itu orang Yahudi. Penyumbang terbesarnya otomatis umat Islam. Penyumbang terbesar. Karena apa? Banyak pabrik miliknya orang Muslim itu pendapatannya baru 1.720 dolar. Masih rendah. Kalah dengan orang Buddha. Orang Buddha itu kalau di Indonesia pakan ayam itu miliknya orang Thailand, bukan orang Indonesia. Penguasa ayam ras itu bukan orang Indonesia, orang Thailand. Adik saya kerja di sana juga di orang. Nah ini yang paling memprihatinkan. Melek huruf itu artinya bukan bangun langsung lihat huruf, bukan, Bu. Melek huruf. Kenapa kita ketinggalan? Karena rata-rata literasi umat Islam itu sangat rendah. Baca WA yang panjang itu langsung di skip. Padahal isinya apik banget. Nggak kuat moco. Iso moco tetapi nggak ngerti artinya. Melek huruf itu artinya seseorang bisa membaca, bisa memahami, itu namanya melek huruf. Siapa yang melek huruf pertama? Datanya itu. Makanya kita masih kalah. Kalah pinter. Karena apa? Tak tahu. Bacaan kita itu sedikit. Coba di sekarang, umpamanya sekarang hari ini saya sensus Bapak Ibu guru yang ngajar di Ar-Rahmah yang punya perpustakaan pribadi. Berapa orang? Berapa buku yang ada di perpustakaan pribadinya? Itu menunjukkan memang melek huruf kita itu sangat rendah. Salah satunya ukurannya nang omah kuwi duwe rak buku ora ngono. Duwe rak buku, punya raknya tapi bukunya ra enek. Padha ae. Ini
Prihatin sebenarnya. Berikutnya apa? Pengangguran. Orang Islam itu nganggur piro itu? 15%. Sing luwih nemen itu ada lagi. Ini data ya, data ini bisa perlu diperbarui nanti. Nanti jangan cari lagi. Korelasi antara melek huruf dengan kesejahteraan. Nah, kenapa kok dibahas di pengajian? Kenapa? Kenapa kok kita bahasnya? Karena rata-rata kita itu sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menjadikan nanti anak-anak hasil didikan kita itu menjadi orang-orang top. Maka kesadaran bahwa ternyata dengan membaca data, kita akan sadar, oh ternyata kita itu masih ketinggalan jauh, sangat jauh. Maka yang diperbaiki nanti kita coba kita buka ya. Fakta hari ini, teman kita itu banyak, 1,3. Makanya kalau satu orang dihisap berapa menit? Wawancara 10 menit. Berarti 10 menit kali 1,3 miliar itu kira-kira pirang tahun? Itu kalau yaumul hisabnya. Maka Rasulullah itu ada orang yang dihisab itu sampai berdiri 500 tahun, ada sing 50 tahun. Karena lamane ini, ya kan? Faktanya lagi, kita itu negara muslim itu punya cadangan minyak yang terbesar. Tetapi kita beli minyak itu dicampuri banyu. Etanol itu banyu. Aneh. Ini negara kita. Negara itu semua terlibat itu negara kita. Ini saya tidak menggaya. Ini ketika saya masih SMP itu guru saya itu cerita tentang penghasilan tambang di Indonesia. Salah satunya timah nomor 1 dunia. Batu bara 3 di dunia. Pernah lihat batu bara? Warnanya ireng. Panasnya itu kalau kena kaki loro. Tapi lebih sakit kena panasnya areng katanya. Tembaga nomor 4, nikel nomor 5 dunia tetapi tidak menikmati. Emas nomor 7 dunia tetapi ibu-ibu yang pakai emas berapa lama? Yang pakai emas 1 kilo? Nggak ada ya. Jarinya aja loh, enaknya gelang karet. Ngece gitu. Tapi nanti keluar dari sini pasti manggil mas, ayo mas, ini mas, ini kan. Yang dipanggil masnya itu suaminya maksudnya. Yang belum punya suami ya panggil anak, mas ini mas tak ajari apa gitu kan? Yang saya masih nomor 7 dunia, tetapi ternyata kita itu jarang yang punya sampai sekilo, 2 kilo. Sehingga ketika ditanya, saya itu bukan termasuk orang yang berhak untuk membayar zakat. Karena emasnya harusnya 83 gram. Itu kan 84 gram kena nisab. Kalau sekarang emasnya harganya 2,5, 2,5 juta kali 80 gram, itu kan minimal punya uang berapa? 170-an juta. Duit. Berarti nek gue belum berhak untuk bayar zakat. Berarti kita itu kapan bayar zakat ya? Itu kalau dikujani gitu. 80% minyak itu di Asia Tenggara. Singapura itu nggak punya tambang minyak, tapi impor minyaknya ke Indonesia. Aneh, karena dia punya kilang. Minyak dari Indonesia dibawa ke Singapura, diolah, bawa ke Indonesia. Makanya mahal. Penghasilan gas 35%, gas alam dunia ini ada di negara Islam.
Nah Bapak Ibu, kenapa kok data ini perlu kita sampaikan? Termasuk ke hayati itu artinya tumbuhan di Indonesia ini nomor pertama itu Brazil, kita itu nomor 2. 1.400 jenis ikan, kita taunya ikan besek. Namanya gereh. Cuman itu, yang lain nggak tahu ikan. Rasanya ikan itu yang ngerti ini sing besekan aja gitu. Yang lainnya paling paten karo lele. Ini aneh ya Allah. Padahal 1.400. 477 jenis palem. Ngerti ini palem botol tok. Nek rak ngerti ini meng botol tok. Gitu diguang sak nggon-nggon. Ini kan menunjukkan bahwa hari ini itu kita itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Pulaunya ada 17.504 pulau. Yang bernama baru 7870. Masih ada kesempatan memberi nama 9.634 pulau. Nanti jenengan datang ke situ, ngasih tulisan dewe jenengan, iki pulaunya jenengan. Mindset ini harus ditanamkan ke anak kita bahwa ternyata Jawa itu sudah terlalu penuh. Ada 9.634 pulau. Kalau mau nempati, ora usah geger sertifikat. Coba kira-kira kalau ini bisa diolah. Negara sangat kaya, luar biasa. Baik, ini data tidak saya lanjutkan, nanti jenengan tidak bengong. Ini karena sebagai pembuka saja, wasilahnya bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke ini, bahasan sore hari ini. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, karena nanti jelas hari ini sepertinya waktu setengah jam tidak selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, generasi kita itu diharapkan jadi generasi yang kuat. Ketika kita melihat data tadi, perubahan generasi kuat itu bisa dilakukan dari yang paling cepat adalah dari pendidikan. Dari pendidikan. Ini di surat Al-Mu'minun tentang proses penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, namanya rahim. Summa khalaqna nutfat. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Proses kita itu dari sesuatu yang lemah bisa kuat karena ada prosesnya. Allah menjadikan orang itu berproses biar menjadi kuat, termasuk di penciptaan kita. Kemudian di surat Al-A'raf, wa id akhadza rabbuka min bani adam min zuhurihim, dan seterusnya. Dan inilah ketika Rabb mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah memanggil kesaksian terhadap diri mereka sendiri, berkata, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini kita sampaikan dalam rangka untuk mengingatkan kita bahwa ternyata ini kita punya tanggung jawab, ya, biar nanti
ketika kita dibangkitkan, kemudian dihisab, ditanya, itu tidak lupa terhadap proses kejadian kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang khalifah ketika masih berada di dunia. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak kita, murid-murid kita ini akan tumbuh dan berkembang seperti apa, itu sekarang bagaimana? Ya kita sendiri yang dapat dan harus menjawabnya. Bagaimana bisa kuat dan tidak kuat seorang generasi itu adalah generasi di atasnya, bagaimana dia membersamainya. Berarti siapa generasi atas? Ya kita. Kalau kita lemah, maka generasi kita juga lemah. Visinya itu adalah di generasi sebelumnya. Bapaknya, kakeknya, ya, itu yang akan membentuk anak-anak kita, termasuk kita yang hadir ini, yang berada di lembaga pendidikan ini adalah sebagai orang yang pertama kali punya kesempatan untuk menjadikan anak-anak kita yang kita bersama itu menjadi anak-anak yang paling kuat. Ini taujihnya. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyaqrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya adalah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini adalah satu bentuk bahwa hari ini kita perlu mensyukuri itu. Ya, keberadaan anak-anak itu kita syukuri karena mereka akan menggembirakan. Ya, termasuk salah satunya itu. Nah, ini yang perlu kita renungkan betul. Bahwa kita diharuskan dari ayat ini, diharuskan untuk apa? Untuk mendidik atau menjadikan generasi kita itu bukan generasi yang lemah. Baik. Sekarang kita masuk di generasi hari ini adalah generasi yang blasted. Yang merah itu, blasted board. Yang pertama, anak itu gampang bosan. Yang kedua, ketika sudah injak ke SMP, SMA itu menyendiri. Yang ketiga, anak-anak yang mudah marah. Berikutnya, steps. Dan terakhir, anak-anak yang lemah. Jalan 5 meter, jalan 10 meter, itu wis sambat. Padahal ketika dulu panjenengan sekolah itu jalan dari rumah sampai ke sekolahan 500 meter, sekilo itu biasa. Tapi hari ini jadi sesuatu yang luar biasa. Terpapar sinar matahari itu sudah tidak kuat. Dan ini tanggung jawab siapa untuk memahamkan ke anak itu? Orang tuanya. Kok bosenan ngopo? Kalau makan tidak pakai ayam, tidak mau makan. Ngerti nih ayam. Kalau nggak ada, ayam sorry. Tapi kan memang dibentuk untuk itu. Orang tua juga ketika memberikan makan ke anaknya, itu juga tidak melihat, yang penting anaknya seneng, yang penting geli makan aja. Itu ukuran orang tua hari ini. Contohnya apa? Ketika memberikan ransum dari rumah dulu, itu satu ada nasi, kemudian ada mie, kemudian ada kentang, kemudian ada kerupuk. Berarti karbohidrat semua. Ya, anaknya mau jadi piye gitu loh. Saya juga sering melihat loh. Apa itu yang dibawa? Mie, terus nasi, terus kerupuk, terus kentang. Hah? Telora.
Ya. Itu menunjukkan bahwa hari ini yang terjadi, memang anak-anak itu karena mindsetnya orang tua, bahwa anak itu gelem makan. Padahal kalau kita belajar sehat itu, kurma itu, makanan yang ada zat besinya itu aja di kurma. Cuman rata-rata kita itu makan kurma pas Ramadan dan nek buka bersama. Nek buka bersama lagi nek kurma nih, nek buka bersama, kayak nek kurma nih, lah itu gimana? Dan kita itu jarang minum madu. Wah, ibu-ibu takut minum madu. Karena apa? Nanti tidak dimadu, katanya gitu. Ya Allah, aku iso ngono lah, aneh gitu. Gak ada kaitannya madu dan dimadu. Gitu. Termasuk kalau anak hari ini itu tidak mau makan nasi, ya nggak masalah, nggak usah dipaksa. Yang penting makan buah, makan telur, makan kurma, cukup. Dapat energinya semuanya. Ini kan hal yang hari ini tidak pernah difikirkan oleh orang tua. Kadang yang penting makan sego, makan nasi. Nah, anak-anak kita hari ini kan anak-anak yang sering bosan. Ada pelajaran nggak menarik juga bosan, suruh hafalan bosan, ini hafalan ini mau singkat dia. Kemudian karena asiknya dengan dunia sendiri, maka ketika ditegur, ketika dinasihati, itu yang keluar marahnya dulu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka di dunia pendidikan itu kenapa kok ada pendidikan itu penting itu? Yang pertama adalah target mendidik seseorang itu adalah melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak. Ini yang utama kan di situ. Kemudian membangun generasi yang bisa generasi perubahan. Artinya dia akan berbeda dengan orang tuanya, pola pikirnya, ya kan? Merubah, bisa merubah. Kemudian generasi yang mempunyai kekuatan di teori dan prakteknya. Kemudian yang kuat untuk membangkitkan, selain itu fisiknya juga kuat. Pemikirannya jauh ke depan. Dan ini siapa yang menanamkan? Orang tua sama-sama. Yang kedua siapa yang menanamkan? Gurunya. Guru akan menanamkan hal yang luar biasa ke anak-anaknya, itu karena guru memahami sebagai pembuka masa depan untuk anak-anaknya. Maka wawasan seorang guru itu harus luas. Nah, bagaimana wawasannya luas? Salah satunya, guru banyak berinteraksi dengan orang lain. Guru banyak membaca. Maka itu penting sekali untuk memberikan wawasan kepada anak-anak kita, sehingga wawasan anak-anak tadi betul-betul dia punya semangat, punya tujuan hidup. Berikutnya apa? Kita tahu bahwa pendidikan ini berada yang pertama di rumah, yang kedua di masjid, yang ketiga di sekolah, yang keempat di masyarakat. Pondasi pertama rumah itu kadang-kadang tidak memberikan sesuai dengan harapan. Nanti bisa kita lihat. Yang kedua, masjid hari ini rata-rata masih belum bisa menjangkau untuk pendidikan yang baik. Kalau kita melihat masjid-masjid yang besar, masjidnya yang bagus, itu mesti banyak kajian-kajian yang bisa berjalan. Sehingga masjid bisa dijadikan sebagai tempat pendidikan. Kemudian hari ini yang jadi penentu yang paling banyak itu adalah di sekolah. Sekolah ini menjadi landasan selama kurang lebih 12 tahun. Itu menjadi hal yang dasar yang betul-betul menguatkan. Apalagi di pendidikan Islam. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat hari ini yang peduli kepada perkembangan pendidikan itu sudah mulai jarang. Ya.
Kalau masyarakat hari ini rata-rata diwakili oleh organisasi. Ya, ada banyak organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kalau kita belajar sejarah dari Sirah Nabawiyah, maka Rasulullah itu sudah memberikan beberapa metode di dalam pendidikan. Yang pertama membentuk kepribadian, sehingga betul-betul dari kecil sudah ditumbuhkan. Kemudian menumbuhkan pemikiran anak. Kemudian yang ketiga membentuk psikologi atau kejiwaan. Kemudian anak bisa birrul walidain, dan yang kelima adalah disiplin. Ini sebenarnya 5 hal ini kalau diuncain nanti lama. Cuman ini intinya nanti bisa dibaca lagi Bapak Ibu di satu buku pendidikan Islam. Nah, sore hari ini ada 6 hal yang perlu kita onsei bersama. Yang pertama adalah anak-anak yang jadi tangguh itu sebabnya apa sih? Satu, pengaruh yang lengkap dari bapak dan bundanya yang hadir dalam jiwa anak. Kemudian yang kedua, di masa usia dini betul-betul menciptakan emotional bonding. Yang ketiga, mengajarkan iman ya, sebelum Al-Quran. Yang keempat, melibatkan lingkungan terdekat. Yang kelima, mengajarkan berbasis hand on, mind on. Kemudian yang keenam, komunikasi yang patut. Nah, mari sedikit kita bahas yang pertama, pengasuh. Ketika kita ke IIEF ya, beberapa waktu yang lalu itu kita sempat ngobrol dengan kepala MIT. Pak, kalau anak kecil itu mendidiknya kalau ada parenting, yang dihadirkan siapa? Satu, bapaknya, kemudian ibunya, yang ketiga bayi. Karena anak kecil itu yang bisa membentuk itu 3 orang ini, simbahnya, bapaknya, bayi. Besok kalau kita parenting, yang pertama identikan bayi. Yang ketiga, bapak E. Bapak E itu nggak pernah ke sekolah. Ke sekolah sini hanya voli, nenek lomba. Lihat nih. Ibunya yang datang. Ini yang pertama. Maka ayahnya itu adalah menstimulan karakter yang berani, tangguh, dan tanggung jawab, berpikir logis itu bapaknya. Neng sing bapak yang masih hidup loh ya. Nek orang kok diwakili bayi. Rasulullah itu begitu ayahnya meninggal, kan yang mengasuh kakeknya. Visi kakeknya jalan. Kemudian ibunya mengasah kepekaannya. Ayahnya adalah mewakili dunia luar yang mempunyai sikap anak dalam berinteraksi terhadap dunia luar. Kalau ada bapak-bapak hanya nang omah terus, anaknya sesuai. Artinya kecuali bapaknya pernah melalang buana kemudian sudah di rumah gitu ya, beda lagi. Wawasannya berbeda. Karena apa? Anak itu yang dibutuhkan adalah wawasan dari bapaknya sebenarnya. Cuman bapaknya nggak pernah ngobrol sama anaknya. Sing penting ini, ayah itu ATM. Nek butuh duit tok, payah tenan ini. Makanya di Indonesia itu Indonesia itu realitasnya fatherless country. Negara yang bapaknya ora pernah bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Tidak. Makanya anak-anak itu sangat lemah misi hidupnya. Awang rata bisa ngomong loh. Anak saya yang barep hari ini touring 3 negara Asia. Singapura, Malaysia, Thailand. Membentuk visi besar.
muridé loro, ustate sing ngeterke papat. Murid kilit itu 2 yang hari ini keluar. Quran leadership itu cuma 2. Nanggung 4 orang untuk keliling Asia 1 bulan. Coba bayangkan. Visi bapak sing ngragati itu kan luar biasa kan. Ngragati sesasi wong papat dibukan anaknya, tapi mendampingi anaknya untuk visi kedepannya itu sangat mahal. Maka bapak-bapak jangan tersinggung ketika hari ini dikatakan rata-rata ya Pak memberi nafkah, wis komen kerja ngete balik banting tulang, ngasih tulangnya remuk, nanti pulang-pulang kesel nih, anaknya nggak pernah disapa, mesake banget. Yang di Indonesia itu satu memberi nafkah, yang kedua ketika anak nikah, Pak aku harus dadi nganten, oleh apa? Harus apa? Nah, ini kan rata-rata cuma ini. Kemudian tuh, makanya anak-anak hari ini yang perlu dibesarkan itu adalah mengetahui visinya Bapak piye. Pak, ke depan itu bagaimana putrane? Karena apa? Kalau anak tidak punya gambaran ke depannya, ya mesake. Artinya dia akan lemah. Wis aku ngene iki cukup wis. Aku nang kene wae. Itu kan juga karena kondisi yang ditanamkan sejak dini, ya nanti tidak akan bisa merubah. Kalau ada muncul orang-orang yang istimewa, ya karena memang Allah memberikan karunia lain. Tapi mayoritas yang masih keluarganya lengkap itu faktor orang tua itu sangat menentukan. Indonesia itu ini rata-rata ini karena tidak mengenal bapaknya, tidak mengenal anaknya. Ada loh bapak-bapak itu yang tidak pernah gendong anaknya. Nyewoi apa meneh? Ganti popok, raiso. Ngedusi, blas. Ada ya, ada. Banyak ya. Ini jadi kekurangan di dalam menjadikan mendampingi generasi yang jadi kuat itu karena di keluarganya yang tadi. Ini yang ketujuh itu bagi yang masih ini loh, yang ketujuh itu. Yang ketujuh diwaca dhewe. Kalau kembali ke Al-Quran, maka Al-Quran itu kisah-kisahnya seperti Luqman, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ini kan peran orang tua yang luar biasa. Kisah Rasulullah ya, ketika diasuh oleh pamannya, kemudian diasuh oleh kakeknya, ya kan. Ini visi bapaknya masuk di situ. Ini yang bahaya ini. Kalau kita pahami, Ibnu Qayyim itu berkata betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan akhirat karena tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya dan tidak mendidiknya dan memfasilitasi syahwatnya, hanya yang difasilitasi syahwatnya. Sementara dia mengira telah memuliakannya, padahal dia telah merendahkannya. Dia juga mengira telah menyayanginya, padahal dia telah menzaliminya. Maka hilanglah bagian pada anak itu dunia dan akhirat. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah bapaknya. Ini ulama yang mengatakan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, generasi yang kuat itu makanya mendampingi generasi yang kuat. Siapa? Anak-anak kita. Itu perlu pendampingan yang betul di keluarga. Ketika anak pulang, dijak ngobrol.
dijak sharing. Penting sekali kenapa diajak semacam itu, karena menanamkan, mentransfer ilmu bapaknya, ilmu keluarganya, pandangan orang tuanya ke depannya itu harus ditransfer ke anaknya. Bapaknya punya keinginan, ya sampaikan aja. Aku pengen ngene iki lho. Disampaikan ke anaknya. Nanti anaknya akan mengangen-angen. Saya dulu pernah, bapak saya ngene, kok nek wis nang kene, nek wis ngono kowe kudu sekolah meneh. Kuliah lagi, S2. Oh nggih, siap. Saya angen-angen, kuliah kapan ya? 10 tahun dari nasihat itu baru bisa terlaksana untuk membuka wawasan. Karena kalau perkataan bapaknya, karena itu katanya adalah wasiat. Wasiat. Ah ini bapak saya sudah berwasiat, saya suruh jadinya mandi gitu. Makanya, nah yang kedua, kalau tadi faktor keluarga, yang kedua adalah totalitas di usia dini. Hari ini karakter itu dibentuk dari usia 0, ketika masih di kandungan. Makanya ada orang membacakan Al-Quran ketika anaknya masih di kandungan. Terus murotalnya dikuatkan. Pak Ira iso maca tuku HP ini disetel murotal. Kalau dulu kan pakai kaset, pakai tape. Saya masih dulu punya pakai tape itu kalau nyetelkan, karena belum ada yang box model hari ini. Terus sehingga hari ini alhamdulillah anak-anak saya semuanya hafal Quran. Karena dari di kandungan sampai itu tiap hari murotal pakai kaset. Ya kaset. Tapi tipe masih ada rusak. Kasetnya masih bisa diputar orang nggak ngerti. Itu bentuk mereka. Bahwa dari awal memang pengen anaknya menghafal Quran itu, musik tidak masuk di rumah. Masuk di rumah karena tonggone enek nganten kayak. Kalau enggak ya enggak ada musik di rumah. Membentuk ke depannya mahal. Kemudian stimulan yang cukup sesuai dengan tahap perkembangan. Stimulan itu apa yang diberikan untuk anak itu bisa berkembang lebih baik. Mainan apa yang sesuai. Ya, kemudian menciptakan emotional bonding di usia dini. Anak ketertarikan emosional itu gimana? Termasuk mengajak anak untuk menghadiri pengajian, menghadiri sholat berjamaah, itu membentuk itu, memberi stimulan, memberikan emosionalnya, sehingga ketika dia ada di masjid, itu orang yang di masjid tahu. Tapi hari ini kita itu jarang mengajak anak kita ke masjid. Imam masjid itu nggak ngerti anaknya jenenge sopo, itu nggak ngerti. Putrane sopo nggak tahu. Karena anak kita tidak pernah diajak ke masjid. Nah ini, maka bapaknya nanti, bapaknya nang masjid orang sing meneng. Bapaknya nang masjid ya anaknya diajak nang masjid, penting betul. Kemudian yang ketiga, nah ini mengajarkan iman. Ya. Ini sangat penting sekali di lembaga pendidikan kita, di rumah kita. Mengajarkan keimanan, yang kedua mengajarkan akidah, tauhid, ya. Kemudian yang keempat, ini banyak belajar di luar rumah yang bermanfaat. Anak diajak ke sawah, ketika ada orang bertani, menanam, dia akan melihat. Kemudian ada komunikasi, kemudian memantau anaknya dengan siapa. Yang belum kita lakukan itu rata-rata yang
melakukan jurnal atau sharing harian terhadap anak. Itu yang melakukan adalah sekolahan dengan buku monitoring. Itu kalau sekolahan. Gitu. Kalau orang tua, alah kesel tanda tangan, nyentang. Itu padahal kalau Bapak Ibu memanfaatkan itu, wah, luar biasa anaknya. Sekolahan mikir itu tenanan itu, kayak jurnal, kegiatan anaknya. Cuman orang tua itu nanggapinya, sudah biasa, tiap hari gini biasa gitu. Padahal itu akan membentuk karakter yang kuat bagi anak-anak karena dia terjadwal hidupnya. Ini yang kelima yang tadi bahasannya, yang rata-rata banyak yang sterilisasi. Jangan. Ojo jegur nang kali, ojo dolanan peso, ojo dolanan iki, ojo dolanan itu. Protek sehingga nanti anaknya ora iso ngonceki brambang. Karena dari ini sudah dilarang pegang sajam besok. Yang harus dilakukan adalah anak diberi pemahaman, didekatkan pada realitas. Ngonceki brambang pakai pisau. Cara menghidupkan kompor pakai korek itu bagaimana, ya kan? Bahayanya bagaimana itu semuanya termasuk di dalam pendidikan kita. Ini penutup. Sebenarnya saya kira Bapak Ibu yang perlu kita hari ini siapkan untuk generasi kita itu adalah satu, anak-anak itu ditanamkan kesadaran yang tinggi mempunyai tujuan hidup. Negara ini butuh mereka. Kekayaan alam yang sudah Allah berikan itu perlu dikelola oleh orang-orang yang amanah. Yang kedua, anak-anak kita itu diajak untuk meningkatkan pengetahuan. Cuman orang tua sekarang ini, yang penting adalah anaknya bermain. Bermain oke, tetapi permainan yang bisa melejitkan ke depannya, bisa dia berpikir jangka panjangnya. Kemudian memiliki amal perbuatan yang baik. Anak-anak itu sudah dibiasakan untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, puasa. Ini sudah ditanamkan mulai hari ini. Kemudian dengan tadi sholat dan kemudian meneladani Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang punya kesadaran tinggi tanggung jawab mereka terhadap umat Islam. Sehingga dia berpikir ketika nanti dia jadi pejabat, jadi apa adalah bukan untuk dirinya, tapi bagaimana umat ini menjadi umat yang berdaya. Yang ini harus dibangun oleh kita semua hari ini, membersamai generasi yang kuat. Mudah-mudahan sedikit materi ini bisa membuka wawasan kita terhadap kondisi sebenarnya bahwa hari ini kita membutuhkan, anak-anak membutuhkan kehadiran panjenengan ya, untuk mendampinginya. Ya, visi hidup panjenengan perlu disampaikan ke anak-anaknya, perlu disampaikan ke muridnya. Dengan demikian nanti anak-anak itu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk tujuan hidup mereka. Kalau dia sadar, maka dia akan mengejar cita-citanya dengan lebih kuat. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia, sudah jam 5. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ada pertanyaan itu. Kita tutup dengan doa dulu, nanti setelah itu kita ada door prize Bapak Ibu. Nanti yang cepat bisa dapat. Moga kita tutup sarengan kanthi doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.